Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi fili wal walidi wal muslimin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala shalawatil khamsa min arkanil Islam wa nudiya bihayya 'alal falah wa wa'ada bil falah liman shalla khashi'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal karim rabbunal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibnul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin ila yaumiddin amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih. Para habaib, para syaraib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, jamaah khasyiin wal khasyiat, salat subuh Masjid Babur Rahmah rahimakumullah wa hafidhakumullah. Di pagi yang indah ini kita bersyukur kepada Allah, di mana semua kita diberikan nikmat karunia oleh Allah, bisa beriktikaf di dalam ini masjid, bisa mensyiarkan ini masjid, dan semua kita sudah melaksanakan salat subuh berbunus berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan asbab semua kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirah. Ma'al lutuf wal afiyah, dan mudah-mudahan ini menjadi asbab kita memiliki anak cucu keturunan yang salihin, yang salihat, min ahlil khair, min ahlil karamah wal istiqamah fid dini wa dunya wal akhirah ma'al lutuf wal afiyah. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita hantarkan dan pasrahkan ke pangkuan junjungan alam, junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita memiliki rindu kepada Rasul, maka Rasulullah melebihi rindu yang kita miliki kepada beliau. Kalau kita memiliki cinta kepada Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan yang kita miliki kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghendaki untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih menghendaki untuk menemui kita melebihi apa yang kita inginkan dan rindukan untuk berjumpa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadi umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salawat dan salam kita hantarkan dan pasrahkan kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Khasyiin wal khasyiat rahimakumullah. Kita masuk ke dalam pembicaraan at-targhibu fil khusyu' bis shalah wa bi itmami arkaniha wa tarhibu minal harakah wal iltifat bis shalah. Ini satu motivasi di dalam khusyuk pada melaksanakan salat, pada menyempurnakan rukun-rukunnya, dan ancaman bagi gerakan dan menoleh dari melaksanakan salat. Khasyiin wal khasyiat rahimakumullah.
Salat ini adalah satu-satunya ibadah badaniyah yang paling afdal. Di mana setiap salat yang kita dirikan ini mengandung 4 rukun. Satu rukun kalbi, di mana hati kita ini dianjurkan ketika mendirikan salat hanya terfokus dan tertuju kepada Allah semata. Ini rukun kalbi. Yang di dalam syariat fikih kita adalah di dalamnya qasad, ta'aruf, ta'yin atau niat. Kemudian di dalam salat, di dalam batang tubuh kita ini ada rukun qauli. Di antaranya adalah suratul Fatihah. Yang ini kita bicarakan panjang lebar di dalam fikih. Kemudian qaul perkataan kita ini pun semestinya di dalam salat dianjurkan agar qaul perkataan-perkataan di dalam salat ini terfokus hanya untuk Allah. Dan ini hanya dimiliki oleh salat. Kemudian ada lagi rukun fi'li, perbuatan. Nah ini pun semua perbuatan yang kita lakukan, gerak, ada diam, ini hanya berfokus kepada Sang Pencipta langit dan bumi, pencipta takdir baik, bahkan takdir buruk, pencipta segala hal dalam ruang lingkup hidup dan kehidupan kita, dunia dan akhirat. Kita tujukan perbuatan diam kita hanya kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah rukun ma'ani. Apa ini rukun ma'ani? Ialah tartib. Kita tidak dibenarkan untuk i'tidal sebelum kita melakukan ruku. Kita tidak dibenarkan untuk sujud sebelum kita benar-benar melaksanakan i'tidal. Ini terus tartib ini. Di mana susunan-susunan tartib ini hanya ditujukan kepada Allah semata. Jadi sebenarnya salat ini sudah mengajarkan antri. Salat ini sudah mengajarkan kita ini jujur. Walau kita salat sendirian kita tetap harus jujur. Kada boleh kita mantangan pajah lampu, hari hujan, bepatir, di rumah saurangan, dalam kamar. Kita ini curang sampai yang juhur. Karena orang kada ada 3 rakaat gini cukup. Berulang-ulang ini kita diajarkan. Tetapi kenapa salat ini tidak membekas dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi renungan kita. Kenapa kita masih ada dusta di antara kita? Kenapa kita masih berperilaku lain di mulut, lain di hati? Kenapa kita ini masih lagi tidak menyebarkan salam dalam kehidupan? Di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Sama-sama tuan guru, sama-sama pejabat, sama-sama pejabat, sama-sama apapun. Padahal kita tidak dibenarkan keluar dari salam sebelum kita menyatakan assalamualaikum. Dan ini adalah inti dari salat itu sendiri. Setelah kita tarakki, kita tanazul. Dan tanazul kita ini menyebar kemanapun kehidupan ini. Selalu membawa salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Setinggi apapun ilmu kita, sepanjang apapun lilitan bulang kita, sejuntai apapun surban di bahu kita, kalau kita tidak memiliki salam lahir dan batin, sesungguhnya kita bukan termasuk orang yang dipanggil oleh Allah. Hayya 'alal falah. Nah makanya salat ini berbeda dengan rukun Islam yang lain. Nabi mengambil ini salat tidak melalui perantara malaikat Jibril. Bagaimana gerak kita, harakah kita, bagaimana hati kita yang sudah kita nyatakan
di dalam doa iftitah. Kenapa jadi iftitah? Karena mungkin setelah salat subuh ini, ketika kita melaksanakan salat zuhur, di antara keduanya hati kita tidak terbuka. Hati kita tertutup, hati kita lalai. Kembali kita lembutkan ini hati ketika kita salat zuhur. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena kalau kita ini sudah berfokus hanya kepada Allah, fafirru ilallah, maka dunia ini pun dinyatakan oleh Allah. Ya dunia man khadamani fakhdumihi. Wahai dunia, perhatikan engkau wahai dunia, siapapun yang berkhidmat kepadaku, kau dunia harus berkhidmat kepadanya. Dan ini jadi renungan di subuh yang cerah dan indah ini. Ini belum lagi kita membicarakan ini. Makanya diatur oleh fikih. Jangan kita ini bagarak kalau ada disuruh bagarak. Karena ini makruh. Dan makruh ini menghilangkan pahala, itu salah. Makanya satu-satunya ibadah yang dinyatakan tanpa insya Allah beruntung hanya sholat. Adalah haji nih, nah. Mudah-mudahan jamaah haji tahun ini kembali berkumpul keluarga, membawa haji yang mabrur. Diberi Allah kemudahan, diberi Allah kenyamanan, dan mudah-mudahan kita yang belum bisa melaksanakan haji, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan haji. Minimal menaiki haji. Oh nyaring, amin ini. Kalau urusan menaiki haji, Allah karim. Adalah haji di Kiau. Padahal haji ini dinyatakan Nabi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Adalah dipanggil hayya 'alal haji, hayya 'alal falah. Puasa yang sedemikian rupa dinyatakan Allah dalam hadis qudsi. As-saumu li, puasa itu untukku. Adakah dinyatakan dengan panggilan hayya 'alas siyam, hayya 'alal falah. Zakat demikian. Ibadah-ibadah yang lain demikian. Hanya satu-satunya ibadah yang dinyatakan tanpa insya Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hanya milik salat. Adalah di Masjid Babu Rahmane, suahbian mendengar hayya 'alas shalah, insya Allah, hayya 'alal falah. Ada. Tanpa insya Allah pasti beruntung dunianya, beruntung akhiratnya. Kalau benar kau laksanakan, dirikan ini salat. Makanya orang yang kada salat ini kafir. Walaupun kekafirannya ini imam mazhab berbeda pendapat. Tapi intinya orang yang kada salat kafir. Dan jangan sampai ada anak cucu keturunan kita yang meninggalkan salat. Tapi jar Quran mulanglah pakhalapa min ba'dim khalfun ada usala. Karena ada dari generasi sesudah kita ini. Pakhalapa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Yang mana mereka mendirikan salat ini adha'u, menyia-nyiakan salat. Asal tunai. Makanya tidak ada ibadah ini yang dinyatakan Allah wail, celaka, kecuali salat. Untung jar ulama di situ fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Am di situ jangannya fi bilang ada sangkut kita ini wahil berita. Untung an salatihim kada fi salatihim. Ini panjang berulah pembahasannya itu. Fawailun. Ini nang sudah sembahyang. Masih dinyatakan Allah wahil. Pakai apa? Bitariki salat. Bagaimana orang yang masih hari ini membangkang. Padahal dia mukallaf. Padahal dia tidak ada uzur. Umpama uzurnya haid.
Padahal dia tidak ujur, umpama ujurnya gila. Jadi dua hal saja orang nak ada sambahyang ini, amun kada haid gila. Jadi bilanya kada sambahyang di kampung nih nah, dua hal nih. Jadi guru amun kada haid, maka gila yang paling kita takuti itu ketika ini melaksanakan kegilaan ini kayak orang normal, ini mau ya. Gila tapi kayak normal, ini mau. Amun nyata gila gampang diatasi. Ini gilanya tapi udah kayak normal, ku timpas ikam dia kan normal kalau neta. Aku tahu jadinya ikam di bawah perumahan bisa bunyi. Nah, maka gila tapi normal. Wah ini ngalih benar ditangkap. Tapi orang gila ini pulanglah jarang karena corona. Karena orang gila ini yang paling mengamalkan peraturan corona. Satu, ini kada pernah kada menjaga jarak. Adalah orang gila ini berjalan berdua berimbai kada ada. Ini menjaga jarak. Saya kong kahulu, saya kong kahilir. Nang kedua, ini yang menjauhi kerumunan. Adalah orang gila berkumpulan di perundaan kada ada. Makanya ini jarang karena corona. Bubuan kita ini nang kada menjaga jarak. Lawan ketujuh berkumpul-kumpul. Nah ini. Jadi itu pengalasannya bila pian ditakuni udah gila tuh bang dia. Ada karena corona, ini menjaga jarak berdahulu pada kita. Ya Allah, ya Allah. Dan anak buah kita ini nah dan kita pribadi berataan jangan kada sembahyang. Makanya saking hebatnya sembahyang ini nah. Walau orang tuh kada suah sembahyang minimal kayaknya disembahyangi barang udah mati. Coba. Berharap dengan disembahyangi itu ini dapat rahmat Allah. Bayangkan dia. Amun kita nih lagi hidup sembahyang aja. Sampai mati kita disembahyangakan. Makanlah wahasya kada selamat. Salamatan aja kita berataan. Asal hakun sembahyang. Walau kita ini terus menyusun sembahyang kita ini termotivasi, jangan hanya membicarakan tentang kuantitas, tetapi kita terus bergerak untuk mencari menyempurnakan kualitas. Karena kuantitas ini guru jauh hari. Tuan guru sidik sama aja lawan kita nang ada tuan guru sampai yang subuh 2 rakaat. Sama aja juga Pak, lawan kita pada membaca Fatihah. Nah jadi kuantitas ini sama. Tetapi yang menyebabkan berbeda antara langit dan bumi di kualitas. Mudahan kita ini makin berkualitas. Sembahyang. Hayya alal falah. Si'inul khasiat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Allah. Orang beriman aja udah untung. Ditambah pulang qad aflaha. Litahqiq pasti untung. Dibuat pulang fi'il madi. Ini banyak benar ini. Banyak benar data nang cagar beruntung. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman ini di mana mereka nah keadaan di sini. Dia terus mencoba bila inya salat dalam keadaan khusyuk. Kayak pegarang khusyuk ini menurut Al-Quran. Nah, kalau menurut Al-Quran khusyuk ini, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha sambahyang nih lakabiratun illa alal asiin. Lakabiratun tafsirnya nang kita kelas rendah aja tafsirnya lakabiratun lasaqilatun berat. Jadi sambahyang ini subuh nih nah, jangan pian anggap ringan. Ujar Quran berat. Makanya cinta itu berat. Ikam jangan biar aku aja nang cinta karena cinta itu berat.
Berat sembahyang ini. Makanya saking beratnya kita nih hendak belalakas tuntung. Sama kayak pian nih angkat sesuatu nang barat. Kayak pio, tepacu-pacu sandal mangkat ke sebelah. Kenapa? Karena berat. Coba mangkat ini nah, karena ringan. Benggang ini sih. Nah makanya salat ini berat. Ujar Quran. Kecuali yang menjadi ringan illa alal khasiin. Kecuali menjadi ringan ini salat, menjadi pelisiran ini salat, menjadi tamasya ini salat, menjadi piknik ini salat, illa alal khasiin. Mereka nang khusyuk. Kayak apa ujar Quran orang-orang khusyuk di dalam salat ini? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Di mana ketika dia salat, dia sudah menyimpulkan berjumpa dengan Tuhannya. Jadi ketika Allahu Akbar, di sinilah mulai perjumpaan dengan Tuhannya. Melaporkan aktivitas kehidupan kita. Tadi Tuhannya ulunah urusannya tapulilit, laporan lawan Tuhan. Ini nah Tuhan nah ulun betamuan ulun bini merangut terus. Nah, makanya orang-orang nang malas apa nang dilaporkan ada aktivitas. Ini lapor lawan Tuhan di juhur kayaknya pulang. Apalagi lembur kita duha kayaknya. Lembur di Isra. Ini kada betah kada gul ini. Kada betah. Nah berjumpa dengan Tuhannya. Makanya ujar Nabi as-salatu mi'rajul mu'min. Sama kayak aku. Walaupun kada sama. Tetapi ujar Nabi pintangan bahasa sabda Nabi. Siapapun yang salat. Perhatikan salat ini adalah mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kayak apapun kita ketika kita salat sadar tanpa sadar kita mi'raj. Ruh kita ini terbang ke hadratnya Allah. Dan setiap seseorang yang dipanggil berjumpa dengan Presiden Jokowi. Bahwa seluruh pembakal di Indonesia harus ketemu lawan Jokowi di istana. Pasti kayaknya muliknya membawa cindera mata dari Jokowi. Minimal kayaknya pulpen bertulisan Presiden Jokowi. Pasti ada cendera matanya nih. Karena berjumpa. Nah setiap 5 waktu kita ini berjumpa Tuhan. Menjadi tamu Allah. Masa ketika kita pulang turun ke muka bumi ini. Kada ada membawa hadiah apa-apa. Kanlah wahasya. Ini sesuatu yang mustahil. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Makanya ujar nabi, ujar fikih, ulama fikih, segi bahasa aja dulu salat ini adalah doa. Permohonan, permintaan. Jadi salat ini mulai takbiratul ihram sampai salam isinya adalah doa. Makanya orang yang berdoa ujar Quran apa? Nah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian. Aku pasti akan perkenankan doa itu. Makanya isi dari salat ini adalah doa. Dan tidak ada satu pun yang tersisa. Tidak diijabah oleh Allah. Makanya ganjil. Bila orang ini sambayang lakas. Berdoa panjang. Lucu. Padahal di sambayang itulah doa isinya. Di sambayang Allah Akbar. Sekali berdoa. Sejam setengah. Allahumma. Lucu ini. Biar himba sembahyang itu sedikit doanya. Karena di dalam sembahyang itulah sesungguhnya doa yang sebenarnya. Oh ini mi'raj. Makanya ketika khusyuk menurut Al-Quran. Ini belum lagi menurut ulama. Ini menurut Al-Quran ini dulu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kapan pertemuan ini? Lewat iman. Bukan lewat akal pikiran. Namun lewat akal pikiran bertemu Tuhan. Mengapa? Lewat iman. Ya Allah. Allah Akbar. Kita saksikan diri kita ini adalah alam kubra. Di luar dari diri kita adalah alam sukra. Ternyata alam kubra ini pun ketika kita mengucapkan kalimat takbiratul ihram.
Allahu Akbar, kita menjadi kecil, kita menjadi kecil, kita menjadi kecil. Kapan kita menjadi kecil? Ketika kita disandingkan dengan sesuatu yang akbar. Siapa yang paling akbar? Yaitu Allah. Inilah ganal kalau deh. Kenapa jadi ganal? Karena disandingkan non cucukan ini halus. Namun kada paham lagi ini kita nah. Makanan kita deh. Nah, ya kalau deh. Asal jangan ini pada ganal terus nih. Kada ada tandingan. Pas bertataya. Halo ya. Nah, ditatayakan pulang lawan ini. Halo ya pulang. Gak usah nang dalam salawar dulu tandingannya. Oh, yang urusan itu paham bubun ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah kita ini bertanding lawan Allah. Makanya hendak mengetahui kita ini siapa. Kita ini siapa. Kada usah dulu lawan Allah. Kita naik pesawat sedikit dulu. Ya Allah kita nang di muka bumi mikatama nih nah. Petantang petinting seperti orang besar. Petantang petinting seperti orang yang aku. Lihat kita. Tulak kita berpesawat. Makin kita meninggi. Makin kecil lah kita. Jangankan kita. Banjarbaru makin halus. Makin kita naik ke atas. Jangan Banjarbaru, Kalimantan Selatan makin halus. Makin naik ke atas. Jangan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kaltara, Kalimantan Utara, Indonesia makin halus. Terus kita naik. Jangankan Indonesia, Asia, bahkan dunia makin mengecil. Terus kita ternyata bumi ini adalah debu di atas debu. Siapa yang akbar sesungguhnya? Allah. Makanya kita ini ketika Allahu Akbar. Kecil segala hal. Kecil masalah kita. Kecil musibah kita. Kecil ilmu kita. Kecil tubuh kita. Siapa kita ini? Kita ini adalah hamba yang panah. Yang berada di tengah-tengah hadapan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini kita jangan dininabubuakan bang. Model nang kayak nang katuhanan nang bilang mau akal mencerna nang kakak ini hijen nang kayak ini hijegin mau udah. Tapi insya Allah kalau kita berbicara dengan hati akan diterima dengan hati. Diulang-ulang ini Allahu Akbar. Makanya Jepang itu pian diulang-ulangnya sukses, 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 sukses. Saben beisukan supaya di memori di batang otak ini akan mengundang kesuksesan menurut inya. Makanya sampai hari ini kita ini disuruhnya berbaris terus menjadi pegawai. Mulai sekolahan sampai para pensiun bila hari Senin baris. Ini supaya mengatur kedisiplinan sedangkan nang ini gini kita lah ya terus. Nah ini saban kalian Allah. Makanya banyak di dalam sembahyang ini kalimat Allahu Akbar. Supaya tahu diri siapa kita sesungguhnya. Supaya kita mengerti alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ketika pian ini nak kertas. Makanya ada lagu Mansur S. Apa nih kertas dibakar api kah? Ada lagunya nih. Mulung ada hafal bang. Ada penyanyi. Ini gue ngali benar. Jangan hanya penyanyi, yang ada masih sedikit penyanyi itu ungang lu beneran. Jadi bagus saja ada bisa penyanyi nang ini. Ada kalau langjar Mansur S nang kertas dibakar api kan itu. Nah, amun ini nah kertas bakar api. Ada lagi lah kertasnya. Nang adanya api. Nah kita ini Allahu Akbar terus mi'raj. Maka yang ada hanyalah gerakan nang la haula wala quwata illa billah. Hanya ada satu gusput gerakan yaitu sang penggenggam kehidupan, sang pencipta kehidupan, Rabbunal Malikul Haqqul Mubin Dzul Jalali wal. Iya, nang
kita subuh ini mengawali aktivitas. Ya hayyu la ilaha la, la ilaha illallah. Cuman kita nih kada paham. Makanya bila kada paham nih ya Allah. Sadang udah mengijipi mata gitu nah. Bini ini kada paham tak tahu bepandir indrok tongke. Jadi tamu ini nah kada memperhatikan pandir nang laki lagi cangang ke bawah aja kisah menyimak. Jangan laki kita paksa lagi menunjuk kada paham-paham kayak itu pengawan yang pun bini ke dia. Mau kada nang laki ini dikijipi kada paham. Atau apa juga pirang kawan. Kada paham. Makanya orang-orang nang kada kau meninggal sanitron itu karena inya paham. Kada kawa tebang keharisan, ke pengajian, hakun kada turun. Kenapa? Amun kada tuntung ikatan cinta. Ini Aldibarin kah? Apa itu? Nya paham, coba amun kada paham. Nah makanya sembahyang ini pertama nang harus kita miliki tapahum. Amun kita kada paham ngarannya gin kada paham. Rami lah. Makanya menuntun sinetron itu kenapa rami? Karena kada lagi menggunakan akal pikiran, tetapi sudah menggunakan pemahaman. Paham alur ceritanya. Makanya menyimak sinetron itu dengan akal kah, dengan hati ya? Dengan hati. Makanya sidin tak bawa perasaan muar bener lawan siapa misalnya. Ya kayak nang tukang bubur naik haji bahari itu luar sanek lawan Muhyiddin. Haji Muhyiddin enggak? Kenapa? Karena lawan hati. Amun lawan akal dustainya. Ada mau rame. Makanya sembahyang ini kalau kita masih membawa akal bukan membawa hati, makanya letaknya khusyuk itu di hati bukan di akal. Menolak kita masa hakun bergugur di atas gedung bermati-mati, pasti dustainya itu. Nah lalu ada rame ya filmnya. Itu jadi pasti betali itu jadi kau tarabang. Nah lalu ada rame ya. Tapi kalau lawan hati ya Allah gerabakan ini benyemata. Ada nang jemaah ritakan tasipak cangkir. Karena sidin sudah masuk lewat hati, lewat perasaan. Makanya sembahyang ini gunakan perasaan. Perasaan apa? Ya bununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ketika kita salat inilah kita kembali kepada semua aktivitas ini kepada Allah. Sembahyang. Makanya ya Allah nikmat. Ketika ruku ujar Nabi dalam hadis Muslim, fa'amar ruku fa'adhimu fihi rabb. Ketika engkau ruku, apa isi ruku ini? Adhimu rabb, agungkan Tuhan. Jadi bukan hanya sekadar menunduk, tetapi kita mengagungkan Allah. Kalau kita ini mendekat dengan orang yang agung, maka kita tak umpat agung. Amun pian ini mengacak, kada usah mengacak berdekatan aja lawan isbatu, maka tangan ini tak umpat dingin. Kalau pian ini berdekat dengan api yang sifatnya panas, maka tangan pian pun tak umpat panas. Kenapa kita mendekat dengan Allah yang maha tidak pernah meninggalkan jejak rekam kemahaan dalam kehidupan. Mudahan ini bisa direnungkan. Allah, mudahan ini bisa direnungkan. Allah. Biar nih baparak aja lawan wali kota. Padahal tuh hasaurang wali kotanya. Anum misalnya wali kotanya. Tapi baparak aja mau apa iyanya nih. Motor gini ompat. Dibukakan lawang oleh Satpol PP. Padahal Pancasila kada hafal sih dia. Cuma manang diparak. Salah-salah ajudan memayungi. Kenapa? Karena perlinti pakaian terlibat pada wali kota. Wali kota kan membuat ke dalam baju, seorang membuat ke dalam dikira orang ini wali kotanya. Udah lain. Sama ini hati-hati nak mengiringi tuan guru ini. Pakaian jangan tertahan pada tuan guru. Habis nak mengiringi nang diciumi. Maka ada tahu pulang surung taros juga nah.
Tuan gurunya duduk di Kak Paman Pinto. Ah, Allah. Ya kita nih ya Allah, kadang-kadang kita nih hanya memperhatikan pakaian. Ya Allah nih. Padahal paham aja bahwa inallah la yanzuru ila aswarikum. Tapi itulah kita kehidupan. Makanya tidak ada ibadah yang otomatis dekat dengan Allah. Langsung menjadi makam mukarrabin. Kecuali hanya salat. Di mana Allah berfirman. Wasjud waqtarib. Sujudlah engkau. Maka otomatis engkau langsung dekat dengan Allah. Kada ada ayat Al-Quran. Sum waqtarib. Puasa ikam. Ikam otomatis dekat dengan Allah. Wahujja waqtarib. Ikam bahaji. Ikam otomatis dekat dengan Allah. Kada ada. Wasaki waqtarib, bejakatlah ikam langsung dekat dengan Allah. Kadada. Uktul waqtarib, berperanglah engkau fisabilillah, kau langsung otomatis dekat dengan Allah. Kadada. Nang ada ibadah satu-satunya otomatis langsung dekat kepada Allah, hanya salat. Di mana salat ada sujud. Tapi pertanyaannya, pernahkah jiwa kita merasa dekat dengan Allah ketika kita sujud? Mudah ini jadi perhatian lawan kita. Ini hanya judulnya nih. Israk, nah Israk udah nanti TV-nya. La ilaha illallah. Makanya nonton sinetron itu ibu-ibu paham nih. Ada pernah coba diakali ya. Makin diakali sinetron itu makin kada rame. Tetapi ketika si ucap coba nak kayak dijiwai. No. Iya sudah terjiwai ya. Hangit limping kada terbangkit. Karena sudah menjiwa sampai Sidin keluar dari sinetron pun. Padahal Sidin kan ada artis. Ya tuh memakai baju artis. Sampai minyak harumnya tuh mencari parfum apa? Mencari parfum Luna Maya. Oh, karena terjuai. Di orang mau jangan ada hakon amunnya apa misalnya nih Ayu Ting Ting ada hakon loh. Karena terjiwai Luna Maya misalnya. Pokoknya parfum Luna Maya, amun parfum Ayu Ting Ting aku ada. Oh, ini sudah mulai terjiwai. Makanya di Indonesia ini paling payu barang jualan itu apabila dimunculkan dari artis. Ini kacamata, ini Sabian misalnya. Oh, walau aja karena ini sepatu bara-bara misalnya. Loh, ini Bang, karena di Indonesia banyak yang menjiwai artis. Sampai tuan gurunya pun berperilaku kayak artis. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa an Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini? Insya Allah kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Dan makin khusus salat kita. Mudahan salat kita ini makin berkualitas. Bukan hanya sekadar mempertahankan kuantitas. Apa aja ini bubuan tas-tas nah ini nih. Ya nih udah semacam ulah teh lah. Ya ayuhal mustaquna ila ru'yati jamalih. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Faya ayuhar rajuna minhu syafa'atan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Wa insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membicarakan khusyuk menurut Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin Babus Salah. Nah, kalau tadi kita membicarakan khusyuk menurut Al-Quran, bagaimana pentafsiran dari khusyuk Al-Quran ini menurut para ulama. Kalau orang ini seperti ini, maka orang ini dikategorikan khusyuk, dan apabila khusyuk maka masuk ke dalam ayat Allah, qad aflahal mu'minun. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Wassalamualaikum